sehari view lo tembus 1 juta cuy. Ya ampun nih, gue kasih tau ya, kalau konten itu yang penting tuh harus cepet, terus rame dulu. Tentang kebenarannya itu ya udahlah, yang penting pokoknya viral dulu. Jadi itu tuh tipsnya adalah kita nggak usah banyak cincong, langsung aja gue sekarang mau ngevlog lagi kalau gitu. Oke. Bye bye. Bye-bye. Halo guys, sekarang aku ada di IPB University. Lihat ya, pemandangan di sini hijau banget, bagus banget. Dan ini ada gedungnya yang kayak vintage gitu. Oke, kita sekarang mau ngeliat ke arah sini dulu ya. Oke guys, sekarang kita lihat sebelah sini ya. Itu apa itu? Ya ampun, ada orang yang mendorong temennya, ya ampun. Guys, kan kita nggak boleh kayak gitu ya, udah vlognya sampai sini dulu, bye-bye. Itu kan cowok viral yang ngedorong cewek itu. Masih berani sih lewat sini. Gue harus cari tahu temen-temen gue nih. Kamu tahu video ini? Tahu Pak, cuman kejadiannya nggak kayak gitu Pak sebenarnya Pak. Tapi kamu tahu nggak, video ini udah tercemar di sosial media begitu luas dan ini udah mencemarkan nama sekolah. Tapi bener Pak, itu kejadiannya nggak kayak gitu sebenarnya, itu ada orang fitnah Pak. Mohon maaf, tapi dengan terpaksa saya harus mengeluarkan kamu dari sekolah. Tapi Pak, Mohon maaf. Ternyata perbuatanku berakibat fatal seperti ini. Sampai-sampai dia di DO dari sekolah ini. Aku telah menghancurkan masa depannya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? kenapa Kai? Kenapa Kai? Gak kelihatan ya? Emang lu mau kemana? Gue pengen ke dalam sih. Tapi nggak apa-apa, aman. Nggak apa-apa sih. Iya, makasih ya. Di era digital sekarang ini, kita dapat dengan mudahnya mengakses dan juga menyebarkan informasi dalam hitungan detik. Namun, pernahkah kalian bertanya apakah informasi yang kita sebarkan itu sepenuhnya benar? Bayangkan kalian di situasi ini, ketika kalian di tengah jalan lalu merekam suatu kejadian dan memposting kejadian tersebut ke dalam sosial media dengan caption yang provokatif. Dan dalam hitungan jam, postingan tersebut tiba-tiba viral dan 1000 orang mengujar kebencian karena hal tersebut. Namun, yang kalian tidak sadari adalah ada satu kehidupan orang lain yang kalian hancurkan. Itulah gambaran nyata dari dua permasalahan karakter yang sangat serius di era digital ini, yaitu penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Hoaks adalah informasi yang tidak sesuai dengan fakta dan dapat menyesatkan masyarakat. Sementara ujaran kebencian adalah bentuk komunikasi yang mengandung penghinaan, provokasi, atau hasutan terhadap individu maupun kelompok tertentu. Keduanya menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial karena tidak ada proses penyaringan informasi terlebih dahulu sebelum konten dibagikan ke publik. Lalu mengapa hoaks dan ujaran kebencian begitu mudah menyebar? Oke, jadi ada 3 faktor utama yang perlu kita pahami. Kita mulai dari 2 yang pertama. Pertama ada faktor individu, di mana banyak individu yang memiliki kemampuan verifikasi informasi yang rendah. Artinya, mereka tidak mengecek fakta sebelum membagikan sesuatu. Selain itu, ada juga faktor psikologis seperti rasa marah, rasa takut, dan juga fanatisme
yang dapat mempercepat ujaran kebencian di sosial media. Karena kita tahu bahwa konten yang bersifat emosional lebih mudah menarik perhatian audiens. Lalu, ketika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan pengendalian diri yang baik, mereka cenderung menyebarkan informasi hanya karena informasi itu sesuai dengan apa yang mereka yakini, bukan karena informasi itu fakta atau benar adanya. Lalu kedua, ada faktor keluarga. Kita tahu bahwa keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi setiap individu. Kurangnya pengawasan dan edukasi dari keluarga yang baik mengenai etika bermedia digital juga dapat meningkatkan resiko seseorang untuk terpapar arus penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Bahkan, mereka juga bisa menjadi pelaku loh. Lalu, keluarga yang tidak membekali anggotanya dengan kemampuan untuk berpikir kritis, moral yang baik, dan sikap toleransi yang baik juga akan lebih rentan terhadap pengaruh informasi yang menyesatkan. Faktor ketiga adalah sosial dan budaya. Di lingkungan sosial yang memiliki tingkat polarisasi tinggi, individu cenderung menyebarkan informasi provokatif untuk memperkuat identitas kelompoknya. Ditambah lagi, algoritma media sosial membentuk apa yang disebut dengan echo chamber, di mana pengguna hanya menerima informasi yang sejalan dengan pandangan mereka sendiri, sehingga bersikap kritis terhadap informasi dari luar menjadi semakin sulit. Dari sisi budaya, masyarakat kita juga cenderung lebih mementingkan kecepatan berbagi dibandingkan kebenaran dari informasi tersebut, yang justru menjadi bahan bakar bagi penyebaran hoaks. Komunitas daring yang memiliki tingkat intoleransi dan juga homogenitas opini yang tinggi terbukti menjadi tempat di mana ujaran kebencian berkembang paling cepat. Dampak dari permasalahan ini tidak bisa dianggap sepele. Ia menyentuh 3 lapisan kehidupan kita. Bagi diri sendiri, seseorang yang terbiasa menerima dan menyebarkan hoaks akan mengalami distorsi pola pikir. Mereka mulai menyerang orang secara personal, bukan mengkritik argumen atau kebijakan. Emosi menggantikan logika dalam menilai informasi. Bagi keluarga, kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau AI membuat tantangan semakin besar. Kini muncul penipuan menggunakan suara tiruan anggota keluarga yang dibuat oleh AI. Kemiripan suara yang tinggi bisa membuat seseorang percaya bahwa mereka sedang berbicara dengan orang yang dicintai, padahal itu adalah jebakan. Ini menimbulkan rasa takut, kepanikan, bahkan kerugian materi yang nyata. Bagi lingkungan sosial yang lebih luas, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian memicu perpecahan antar kelompok. Provokasi yang terus-menerus menghasilkan serangan komentar verbal yang mengandung kekerasan, menurunkan kepercayaan publik terhadap informasi yang kredibel, dan mengancam persatuan serta keharmonisan sosial. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Solusi dari permasalahan ini harus ditangani secara menyeluruh, mulai dari kepala, hati, hingga tangan. Head Start adalah tingkatan literasi digital dan berpikir kritis. Kita perlu membiasakan diri memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Literasi informasi memberikan kemampuan untuk mengenali ciri-ciri hoax seperti sumber yang tidak terpercaya, bahasa yang terlalu emosional, atau klaim yang tidak bisa diverifikasi. Yang kedua, heart atau hati, adalah bangun empati dan tanggung jawab moral. Sebelum menekan tombol share, tanyakan kepada diri sendiri. Apakah ini benar? Apakah ini baik? Dan apakah ini perlu? Kita perlu membangun kesadaran bahwa sesuatu yang kita unggah sekarang dapat menghancurkan hidup seseorang. Di tingkat keluarga, orang tua perlu aktif mengedukasi anak-anaknya tentang etika bermedia sosial sejak dini. Yang ketiga, hand atau tangan, adalah bertindak nyata di level institusi dan regulasi. Di tingkat pendidikan, materi berpikir kritis perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum. Di tingkat pemerintah, sosialisasi UU ITE perlu diperluas agar masyarakat memahami bahwa membagikan informasi yang tidak akurat pun bisa berdampak pada hukum. Platform media sosial juga perlu mengembangkan sistem deteksi konten palsu yang lebih responsif. Hoax dan ujaran kebencian bukan sekedar masalah digital. Ini adalah masalah karakter, masalah tentang kejujuran, tanggung jawab, dan bagaimana kita menghargai sesama manusia di ruang publik. Kita semua punya peran, mulai dari diri sendiri, dari keluarga, dari lingkungan terdekat kita, karena di ujung setiap unggahan ada manusia sungguhan yang hidupnya bisa terpengaruh oleh pilihan kita.
Carilah fakta sebelum menyebarkan, berpikir sebelum berbagi.